Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel SP Muda, podcast inspiratif dan ceria yang pada kesempatan pagi siang hari ini di hari Ramadan pertama ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau Ustadz Irfani, Magister Studi Islam. Assalamualaikum Pak Irfani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, keluarga sehat, dan insya Allah hari ini kita puasa yang pertama. Semoga diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Pak Irfani, Bapak sebagai Kors Mubalik pimpinan daerah Muhammadiyah, tentunya hari sore yang kemarin bersama-sama pemerintah kabupaten melakukan kegiatan apa Pak Irfani? Ru'yat hilal bersama. Nah, ini yang menjadi pembeda di tahun ini bahwa Ramadan agak sedikit berbeda ya Pak Irfani ya. Tahun ini alhamdulillah Muhammadiyah setelah bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan, namun Kementerian Agama belum menentukan itu. Nah, yang menjadi pembeda itu tentunya ada metode ya Pak Irfani ya Ustaz. Ada metode yang berbeda. Metode apa itu yang bisa menentukan bahwa kapan bulan Ramadan atau awal bulan itu bisa ditentukan? Terima kasih Pak Imam Lonsan. Saya diberi kesempatan untuk ikut mengisi channel YouTube SP Muda. Semoga yang menjadi media komunikasi dengan umat dan semakin membuat SP Muda di hati masyarakat. Amin amin. Dan semakin besar untuk kedepannya itu. Sebelumnya saya menyapa teman-teman dulu di seluruh Kebumen, dan saya mengucapkan selamat beribadah puasa yang hari sudah berpuasa, dan yang belum ya kami doakan semoga nanti di hari Ahad juga bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya. Insyaallah insyaallah. Yang harus kita pahami pertama bahwa puasa Ramadan itu pasti tanggal 1 Ramadan ya. Jadi puasa Ramadan pasti diawali tanggal 1 Ramadan. Tidak ada yang berpuasa itu kok di tanggal 2, di tanggal 3 dan seterusnya. Itu pasti untuk mengawali puasa Ramadan itu pada tanggal 1. Yang menjadi masalah adalah tanggal 1 Ramadan itu kadang tidak sama menetapkannya. Tidak bersamaan. Ya, ada yang hari ini, ada yang kemudian berikutnya, tetapi sama-sama tanggal 1 Ramadan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini tidak lain karena ada perbedaan metode di dalam menetapkan tanggal 1 Ramadan atau bulan-bulan Hijriyah. Ya. Ini karena ada dua metode yang sampai hari ini masih dipakai oleh umat Islam dan juga diakui legalitasnya. Karena dua-dua itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun syariah. Satu diantaranya adalah metode hisab yang dipakai oleh masyarakat, termasuk oleh Perserikatan Muhammadiyah. Itu kan menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal. Ya, jadi parameternya bukan apa namanya bulan itu harus bisa dilihat, tetapi yang penting bulan itu sudah wujud di atas ufuk. Sudah terlihat. Bukan terlihat, bukan muncul ya. Sudah wujud. Jadi harus kemudian bisa teramati, tapi sudah wujud. Artinya bulan itu sudah ada, cuma kalau di ru'yat itu belum kelihatan, belum tampak. Metode yang kedua itu apa tadi? Yang kedua itu ru'yat. Itu ya. Itu mengamati ya, melihat. Kalau dulu zaman Nabi ya tentu pakai mata telanjang, tapi kalau sekarang itu kita memakai alat bantu yang
teropong lah gitu ya, gitu ya. yang canggih. Dan kemarin kita sudah melaksanakan pada hari Jumat ketika matahari terbenam di pos observasi bulan di Pedalen kalau di Kebumen. Ya, termasuk kami juga ikut melakukannya, ikut melakukan pengamatan, dan hasilnya memang belum berhasil melihat hilal. Karena memang dalam posisi 2 derajat itu tidak mungkin terlihat, apalagi sekalipun dengan teropong. Iya, karena kondisi banyak yang pengaruhi seperti mendung, kemudian cuaca yang buruk dan sebagainya itu sangat mempengaruhi tingkat bisa terlihat atau tidaknya. Betul sekali. Dan kemarin sore tidak berhasil melihat. Berarti ada 2 metode itu Pak Ir ya, hisab dan ru'yah. Nah, kemudian bagaimana dengan Muhammadiyah Pak Ir? 2 metode ini apakah menggunakan hisab saja atau menggunakan ru'yah saja atau dua-duanya? Kira-kira Muhammadiyah sepakat dengan mana sehingga kok pada hari ini kita sudah berpuasa? Ya. Jadi Muhammadiyah dalam hal ini adalah PP Muhammadiyah, utamanya Majelis Tarjih itu sudah melakukan hisab yang tadi kami sampaikan, hisab wujudul hilal gitu kan. Dan menurut perhitungan dari PP Muhammadiyah atau dalam ini Majelis Tarjih ini, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 kemarin April ya, bahwa telah terjadi istimewa pada pukul 13.27 menit ya. Ya. Jadi sudah terjadi istimewa pada pukul 13.27 menit kalau tidak keliru di ini ya. Kemudian tinggi bulan pada saat matahari terbenam itu sudah 2 derajat, berarti hilal sudah wujud. Sudah wujud. Dan ya. Bagaimana metode hisab itu ya sudah wujud. Sehingga Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 2 April 2022. Jadi hari ini ini warga Muhammadiyah sudah melaksanakan puasa Ramadan hari pertama. Dan tadi malam sudah tarawih. Itu menurut ketetapan jadi Majelis Tarjih PP Muhammadiyah seperti itu. Begitu ya Pak Ir ya. Jadi karena kita menggunakan Muhammadiyah menggunakan metode hisab dan itu sudah melebihi 2 derajat dan istimewanya tadi jam 13 lebih ya sudah muncul, sudah wujud, maka di hari ini di tanggal 2 April kita sudah berpuasa. Nah, Pak Ir, Ustadz Irfani, tentunya masyarakat kita sekarang berbeda mengawali bulan Ramadan. Ketika terjadi perbedaan selaku mubalik, tokoh masyarakat, bagaimana kita mensikapinya dengan perbedaan ini? Ya, kita harus pertama sabar ya. Sabar untuk menahan diri untuk tidak saling menyalahkan ya. Jangan sampai saling menyalahkan, apalagi saling menghujat. Ini karena tadi memiliki dasar syar'i dan ilmiah. Betul. Sehingga tidak boleh diantara kita saling menyalahkan, menghujat. Tapi yang terpenting saling menghargai, memahami ya, bahwa metode yang dipakai itu semuanya keabsahannya itu bisa dipertanggungjawabkan benar. Seperti itu. Jadi tidak perlu Muhammadiyah dahului dan kami mengikuti pemerintah itulah yang benar. Begitu. Tidak ada. Dan ini Ustadz Ramzan ternyata sebenarnya tidak hanya Muhammadiyah saya melihat itu, ada beberapa kalender terbitan pondok pesantren itu yang juga menetapkan 1 Ramadan hari ini. Saya mau sempat melihat beberapa kalender itu. Ya, ada juga yang hari ini mulai berpuasa walaupun itu bukan Muhammadiyah. Begitu. Jadi mungkin saja mereka juga menggunakan metode hisab juga. Tidak hanya ansih Muhammadiyah yang menggunakan hisab, tetapi kemungkinan yang lain pondok pesantren ataupun
organisasi Islam yang lain pun mungkin bisa menggunakan metode hisab itu. Betul. Pak Irfangi, Ya. ke depan apakah bisa dua metode ini digabungkan sehingga harapan pemerintah bisa menyatukan umat Islam sehingga semua umat Islam melaksanakan ibadah puasa bersamaan, Idul Fitri bersamaan dan lain sebagainya ketika Idul Adha dan lain sebagainya itu bisa bersamaan. Bagaimana harapan kita para mubalik atau para ahli ilmu falak itu bisa menyatu dengan kondisi yang bisa bersatu. Ya, sekiranya memang harapannya seperti itu sehingga bisa nyaman. Jadi menurut saya yang pertama harus ada komunikasi pemerintah dengan ormas dengan ormas dan lain sebagainya agar ada kompromi-kompromi. Utamanya untuk yang kedua itu kriteria. Kalau selama ini misalnya Muhammadiyah kriteria itu wujudul hilal, penting bulan sudah wujud. Sementara pemerintah memakai imkanur ru'yat yang sekarang ini menggunakan kriteria Mabim. Dan rekomendasi Jakarta tahun 2017 itu yang baru itu 3 derajat. Elongasinya 6,4 derajat. Ya. Jadi kalau ini terus tidak pernah dipertemukan kriteria ini, tidak ada satu titik kriteria, ya ke depan masih akan terjadi seperti ini. Beda awal Ramadan, beda Idul Fitri dan lain sebagainya. Maka harus ada kompromi itu, ada komunikasi untuk menentukan mungkin kriteria tunggal gitu. Tunggal. Dan itu memungkinkan gitu. Sangat memungkinkan. Terbuka untuk umat Islam untuk itu. Ya, selain sabar penting, itu tadi Pak. Ya penting egoisme kelompok itu harus kita hindari. Gitu ya. Itu yang pertama Pak Ir. Kita harus sabar. Yang kedua gitu. Yang kedua bagaimana itu menghadapi ini? Ya. Jadi kita harus beri edukasi kepada masyarakat ketika terjadi seperti ini, bahwa ini bukan hal yang aneh ya, bukan hal yang aneh, bukan hal yang menyalahi aturan dan sebagainya, tapi ini emang bagian dari bagian dari sudut pandang, bagian dari perbedaan metode dan sebagainya, tapi harus diingat bahwa dasar syar'inya di Quran baik di Quran hadis itu dulunya kuat. Tinggal seperti itu. Bagaimana edukasi gitu maksudnya. Sampai kita malah justru memberikan dalam tanda petik provokasi itu salah, saya yang benar itu sama sekali tidak mendidik itu Mas. Oke Ustaz. Jadi mengedukasi, kalau mungkin Pak Ustadz dengan Ustadz yang lain mungkin walaupun berbeda tidak masalah, tapi yang di bawah kadang-kala ya perlu adanya edukasi bahwa pemahaman, dan insya Allah masyarakat sekarang lebih terbuka, lebih toleran terhadap semua perbedaan. Harapannya ke depan juga semacam itu Pak Irfangi. Saya kira semua kepengennya ya awal Ramadan juga bareng, Idul Fitri juga bareng, bersama. Nanti Idul Adha juga bersama dan sebagainya. Supaya ini memang butuh waktu proses, karena ya tadi di Indonesia itu banyak sekali varian. Hisab saja itu nggak cuma satu. Oh gitu Ustaz. Iya. Jadi macam-macam itu. Makanya saya kemarin dengar nggak tuh berapa nggak sudah yang puasa katanya ya. Saya dengar itu nggak tahu dari mana itu. Iya dengar begitu. Iya kan? Hari Rabu apa ya? Nah, itu nggak tahu rujukannya kemana. Oke. Ada yang lain Ustaz? Selain kita harus bersabar dengan penyatuan ini, atau yang kedua adalah bagaimana kita mengedukasi, ada yang lain Ustaz? Mungkin kepada masyarakat supaya harapan ke depan kita bisa Ramadan bersama itu tadi. Ya kembali ke pemerintah sebagai pemegang otoritas di dalam hal ini. Mungkin selain tadi saya bilang ada kriteria tunggal ya. Yang mungkin ada otoritas tunggal dari pemerintah. Iya, ini memang dan Kemenak barangkali. Oke. Ini sepertinya agak susah. Sulit ya, karena
tadi kita itu banyak sekali varian-varian, banyak apa kelompok-kelompok dan sebagainya itu yang kadang memang sudah punya pegangan masing-masing gitu Pak Ustaz. Oke. Butuh waktu untuk menyatukan ini semua. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Bersabar bisa, gitu bersabar. ya. Bersabar. Dengan terus berusaha untuk bisa menyatukan semuanya. Oke. Ke depan satu Syawalnya bisa berbeda lagi atau sama Pak Ir? Kira. Mudah-mudahan bisa sama. Kalau berdasarkan hisabnya Muhammadiyah atau Ruqyah nanti bagaimana? Sudah 3 derajat atau belum satu Syawal itu? Ya kalau harapannya nanti bisa bareng lah, bisa bareng. Bersama ya. Ya, hanya nanti kan jumlah harinya beda. Gitu. Jadi kita nanti kalau lebarannya di tanggal 2 kalau nggak salah ya, kita puasanya kan 30 hari. Oke. Semelayangnya ada yang 29 hari. Oke. Ini sesuai dengan hadis Nabi kan gitu. Oke. Jadi puasa itu kalau nggak 30 ya 29. Jadi kalau ada yang puasanya dari kemarin atau mungkin kemarin lagi, kemudian kok lebarannya bareng dengan kita tanggal 2 Mei kalau nggak keliru ya. Iya, betul. Itu nanti puasanya bisa 31 Mas. Jelas nggak syar'i itu. Karena apa? Menyimpang dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak 39 ya, kalau nggak 30 ya 29. Kalau sampai 31 itu udah nggak ini. Oke. Demikian Pak Irfangi, Ustadz Irfangi, bincang-bincang kita. Semoga dengan bincang-bincang ini semakin mencerahkan. Perbedaan bukan berarti kita harus bergontok-gontokan. Perbedaan adalah sebuah rahmat dan ini kita harus bisa memahami karena semuanya berdasarkan syar'i dan berdasarkan ilmiah yang ada. Dan mudah-mudahan pemerintah kita, Kementerian Agama kita ke depan bisa menyatukan perbedaan ini walaupun itu sulit. Nah, walaupun itu mungkin butuh kesabaran yang luar biasa, yang jangka panjang, tapi itu mungkin ya Ustadz ya. Insyaallah. Terakhir ada pesan untuk masyarakat Kebumen khususnya pecinta channel Sepe Muda untuk bulan Ramadan ini. Ya. Kepada seluruh pecinta channel Sepe Muda tetap bersungguh-sungguh, niatnya ikhlas dalam berpuasa, perbanyak amal, perbanyak sedekah sehingga puasa kita berkualitas. Oke, terima kasih Ustadz Irfangi menyempatkan waktunya bincang-bincang kita siang hari ini dan ini cukup luar biasa materinya karena tahun ini berbeda. 2-3 tahun yang lalu tidak pernah berbeda. Ya. Tahun ini berbeda dan dengan channel ini mudah-mudahan menjadi pencerah bagi masyarakat Kabupaten Kebumen. Amin. Demikian Bapak Ibu pendengar, pemirsa channel Sepe Muda, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semuanya. Dari kami cukup sekian, mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Ustadz Irfangi. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.